Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Popis Ningrum. Saya mahasiswa S2 di Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal mengenai implementasi Good Corporate Governance dalam menjaga stabilitas keuangan pada Perumda BPR Bangku Takdiri. Latar belakang masalah ini eh, bisa sedikit saya ceritakan bahwa saya di sini sebagai Direktur Utama Perumda BPR Bangku Takdiri sejak akhir 2020 sampai sekarang. Jadi tahun keempat ini saya menjadi Direktur Utama di perusahaan ini. Di sini pada ketika saya incas tahun pertama di sini di akhir 2020, BPR ini sempat merugi karena ada beberapa kredit bermasalah maupun yang macet yang sudah dihapus buku itu yang menyebabkan kerugian. Sehingga ketika saya berusaha membenahi terutama tata kelolanya di tahun kedua, BPR ini bisa mencapai memperoleh laba sampai saat ini. Itu latar belakang saya mengangkat masalah ini yaitu karena memang stabilitas keuangan adalah aspek penting bagi perusahaan, apalagi di sektor perbankan di seperti di kami yaitu. Jadi di tengah beberapa stabilitas ekonomi seperti ini, penerapan GCG adalah hal yang saya tempuh untuk mendukung stabilitas keuangan karena dengan penerapan GCG ini eh, kita berharap bisa meningkatkan transparansi, akuntabilitas maupun kepercayaan publik. Dan BPR kami adalah BPR yang 100% milik Pemda, sehingga GCG adalah hal yang sangat signifikan dan krusial di sebuah lembaga keuangan yang milik pemerintah daerah. Sehingga implementasi ini diharapkan sangat-sangat berpengaruh terhadap kinerja, terutama di keuangan, karena BPR adalah lembaga yang profit oriented, sehingga diharapkan BPR ini dapat memperoleh laba. Dari latar belakang tersebut, kita ambil rumusan masalah yaitu penerapan atau implementasi GCG pada Perumda BPR Bangku Takdiri. Kemudian, bagaimana implementasi tersebut dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas keuangan di Perumda BPR Bangku Takdiri. Dan yang terakhir adalah tantangan dalam implementasi GCG di Perumda BPR Bangku Takdiri. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penerapan GCG pada Perumda BPR Bangku Takdiri serta menganalisis dampak terhadap stabilitas keuangan bank tersebut. Selain itu, eh, penelitian ini juga berfokus pada identifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan GCG serta mencari solusi untuk mengatasi guna memastikan bahwa implementasi GCG di Perumda BPR Bangkota Kediri dapat berhasil. Sedangkan manfaat penelitian eh, bahwa penerapan GCG di Perumda BPR Bangkota Kediri dapat menjaga stabilitas keuangan untuk internal kami, sedangkan untuk akademisi bahwa penelitian ini dapat menjadi referensi studi mendatang terkait GCG di sektor perbankan daerah. Sedangkan yang terakhir bagi regulator adalah hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam menyusun kebijakan GCG untuk lembaga keuangan yang dikelola pemerintah daerah.
Kajian teoritis bahwa GCG kita tahu bahwa prinsip-prinsip GCG adalah 5 hal, yaitu yang kita singkat dengan tarif, yaitu transparansi, accountability, responsibility, independensi maupun fairness. Di mana transparansi yaitu atau transparan ya, bahwa transparan mengenai informasi mengenai kinerja, keuangan, dan manajemen perusahaan harus disampaikan dengan jelas dan terbuka kepada publik dan pemegang saham. Sedangkan akuntability yaitu setiap tindakan manajemen harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham serta pihak terkait lainnya. Responsibility yaitu perusahaan harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku serta bertanggung jawab pada pemangku kepentingan. Sedangkan independensi yaitu keputusan yang dibuat harus bebas dari pengaruh luar yang dapat merusak independensi manajemen. Dan yang terakhir yaitu fairness atau kewajaran, bahwa perusahaan harus memperlakukan seluruh pemangku kepentingan dengan adil tanpa memihak satu pihak manapun. Sedangkan untuk stabilitas keuangan dapat mencakup likuiditas, kecukupan modal maupun kualitas aset. Di sini kita tahu bahwa penerapan GCG yang baik itu dapat berpengaruh terhadap struktur keuangan yang stabil, didukung pengelolaan manajemen risiko yang baik, dan mengambil keputusan secara transparan itu dapat mengurangi kemungkinan terjadinya fraud, kesalahan operasional, sehingga maupun pengambilan risiko secara berlebih, sehingga akhirnya dapat menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Selain itu, ada beberapa hal yang kita ketahui bahwa dengan penerapan manajemen risiko yang baik, kita dapat eh, stabilitas keuangan dapat terjaga, mencakup ketersediaan modal yang cukup untuk menanggung risiko kredit dan operasional, likuiditas yang memadai untuk memungkinkan bank dapat memenuhi kewajiban jangka pendek, kualitas aset yang baik yang mencerminkan minimnya risiko gagal bayar dari debitur, dan yang terakhir yaitu kepatuhan terhadap regulasi, khususnya kecukupan modal dan batas likuiditas. Sedangkan untuk hubungan antara GCG dan stabilitas keuangan itu dengan beberapa hal yang saya sebutkan tadi, dengan stabilitas keuangan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan baik shareholder maupun stakeholder. Dan ini adalah beberapa penelitian yang terdahulu yang bisa saya sebutkan, yaitu The Influence of Good Corporate Governance on Financial Stability, bahwa hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa ukuran Dewan Komisaris dan ukuran perusahaan tidak secara signifikan mempengaruhi stabilitas keuangan perusahaan. Namun Dewan Direksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas keuangan. Ditemukan bahwa ukuran perusahaan yaitu eh, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi berkontribusi terhadap 7,5% dari perubahan total aset, sedangkan sisanya 92,2% disebabkan oleh variabel lain yang tidak dipelajari dalam penelitian ini. Eh, Perbedaan variabel ini adalah variabel yang sama dalam kedua penelitian ini adalah komponen tata kelola perusahaan, yaitu GCG, yaitu ukuran Dewan Komisaris, ukuran Dewan Direksi, maupun ukuran perusahaan. Persamaan penelitian ini, yaitu penelitian pertama berfokus pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta
Islamic Index pada tahun 2016 sampai 2018. Sedangkan penelitian kedua mengeksplorasi konteks perusahaan daerah. Kemudian penelitian oleh Silaban Adanan di tahun 2023 dengan judul Good Corporate Governance and Financial Performance yang eh, membedakan adalah konteks dan sektor perusahaan yang menjadi objek penelitian, di mana hasil penelitian dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Untuk perbedaannya dengan penelitian yang saya ajukan adalah variabel yang sama dalam kedua penilaian ini adalah mekanisme GCG yang diproksikan melalui kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit. Kedua penelitian juga menggunakan indikator keuangan yang sama yaitu ROA untuk mengukur kinerja atau stabilitas keuangan daerah. Sedangkan persamaannya adalah variabel yang membedakan adalah konteks dan sektor perusahaan yang menjadi objek penelitian. Dan yang terakhir, penelitian yaitu penelitian yang berjudul Corporate Governance and Financial Stability, The Case of Commercial Bank in Vietnam oleh Nguyen tahun 2022, di mana penelitian ini mengidentifikasi karakteristik tata kelola perusahaan yang mempengaruhi stabilitas bank, ukuran dewan direksi, anggota dewan pengawas, anggota dewan perempuan, dan pendidikan. Anggota dewan memiliki dampak positif dan dewan direksi yang bergantung dan anggota dewan direksi asing memiliki dampak negatif terhadap stabilitas bank. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah variabel yang sama dalam kedua penelitian ini adalah mekanisme good corporate government yang diproksikan melalui kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit. Dan yang membedakan adalah eh, antara kedua penelitian adalah konteks dan sektor perusahaan yang menjadi objek penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif dan kausal. Dan pendekatan ini bertujuan untuk memahami hubungan sebab akibat antara penerapan tata kelola yang baik, yaitu Good Corporate Governance atau yang disingkat dengan GCG sebagai variabel independen, dan stabilitas keuangan serta perbaikan kualitas kredit sebagai variabel dependen. Metode ini dirancang untuk memberi gambaran sistematis terkait hubungan variabel sekunder dan kualitas kredit di Perumda BPR Bank Kota Kediri. Demikian seminar presentasi dari kami. Sekurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.